di, di Facebook. Di mana Mas coba? Oh, nggak nemu. Yang mana LSG yang mana? Ini bukan. Yo. Kembali telat ya. Bisa Pak Tani weh. Oke, mulai bisa. Suaranya jelas nggak Mas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa channel LSKH, pada hari ini LSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memulai melaksanakan kajian rutin dimulai pada hari ini, yaitu 13 Rabiul Awal, di mana baginda Nabi Muhammad SAW lahir. Pada kesempatan kali ini yang kita baca adalah kitab yang namanya As-Sama'il Al-Muhammadiyah wal Khosail Al-Mustafaiyah, karya Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Beliau ahli hadis kenamaan abad ke-3 Hijriah yang memiliki kitab yang terkenal sampai sekarang adalah Sunan At-Tirmidzi, atau yang dikenal dengan Al-Jami'us Shahih At-Tirmidzi. Beliau adalah muridnya kedua imam yang paling baik kitabnya, yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dulu saya beritahu dulu di dalam buku ini, walaupun tidak terlalu tebal bukunya, ya 200 sekitar 192 halaman yang saya pegang ini, Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, itu terdapat 414 hadis dibagi menjadi 56 subbab ya. Untuk bagian saya ada 5 bab di awal, bab 1, 2, dan 3 sampai 5 yang berisikan tentang bagaimana penciptaan pribadi Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki itu, marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada para nabi kita, khususnya minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, liridho illahi taala wa li hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadratin nabi wahidil balyan bin Malkan wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ya Syekh Abi Isa Muhammad bin Isa Saurah At-Tirmidzi, sahibul kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, wa para guru kita, para dosen kita, para ulama hadis, dan
para hadirin pemirsa yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, memberikan kesehatan kita dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Al-hadiniyah as-salihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang berbahagia, Kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah salah satu bentuk penghargaan umat Islam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, khususnya mengenal pribadi Nabi Muhammad secara jauh dan jelas, ya. Di dalam Islam, khususnya ulama hadis, juga didukung dengan ulama lain, juga terdapat cara yang disebut dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 5 model dalam hal ini. Yang pertama adalah ini, yang kita baca adalah yang disebut dengan Asy-Syama'ilu al-Muhammadiyah, yaitu tentang, di dalamnya berisikan tentang akhlak Nabi, adabnya Nabi, kemudian penciptaan Nabi, fisiknya Nabi Muhammad SAW. Kita baru-baru ini telah dihebohkan di belahan dunia sana, yang Perancis, di mana ada karikatur Nabi Muhammad. Memang ada larangan dalam umat Islam tentang itu, namun dalam penggambaran Nabi Muhammad SAW juga dibenarkan. Terdapat beragam hadis yang akan kita baca nantinya. Yang kedua yaitu tentang sirah nabawiyah. Kalau dalam perspektif historis, mulai dari kelahiran Nabi, kemudian pengangkatan beliau sebagai Nabi, dakwah-dakwahnya di Mekah Madinah secara kronologis itu dijelaskan melalui kitab yang disebut dengan Sirah An-Nabawiyah. Ini yang barangkali yang lebih populer ketimbang Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Ya. Kita lihat bahwa ini juga diajarkan di perguruan tinggi, termasuk di program studi ilmu hadis. Kemudian selanjutnya yang disebut dengan madaih. Madah itu puji-pujian, nyanyi-nyanyian, ya, sholawat, ya, banyak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia memuji kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, ada maulid tiba, ya, berjanji dan sebagainya, gitu. Dan sekarang dengan Indonesia ada model apa yang disebut dengan ma'iyahan, ya, Muhammad MH Ainun Najib atau Syekh Harmania, ya, Syekh, ya, yang luar biasa lagu-lagunya dinantikan anak muda. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalail. Dalail ini adalah terkait yang disebut dengan dalil-dalil nubuwah. Kemudian mukjizatnya, ya, apa dalil mukjizatnya dan kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah disebut dengan maghazi. Ini juga mungkin agak kenal. Ada karya Al-Maghazi, karya Al-Waqidi, yaitu berupa peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Itu ungkapannya. Walaupun di sekarang banyak era kontemporer, orang mengungkap Nabi itu lebih spesifik lagi. Misalnya ada ensiklopedi namanya Ensiklopedi Muhammad sebagai
kepala rumah tangga gitu ya, atau Nabi Muhammad SAW sebagai panglima perang, atau Nabi Muhammad SAW sebagai pembisnis. Nah, itu diungkapkan sendiri-sendiri. Itu banyak di antara kita. Itu semua tidak langsung atau secara langsung atau tidak langsung adalah bagian kita di dalam memahami pribadi Muhammad SAW, kemudian menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua umat Islam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ati Allah wa ati Rasul, ya. Wa may yutil rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka itu sama artinya taat kita kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai bahwa kitab Syama'il Muhammadiyah ini sebagai sebuah model tadi, di dalam pendahuluan itu ternyata Syama'il Muhammadiyah tidak hanya yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmidzi saja. Juga ada kitab lagi yang lain. Di sini disebutkan di muqaddimahnya itu ada namanya kitab Al-Anwar fi Sama'ilin Nabi Al-Mukhtar. Nah, ini abad keempat Hijriyah, mau kelima ya. Li Abi Parya Abi Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Nah, mundur abad ke-6 ada Zawahirul Anwar wa Bawahirul Absar wal Istibsar fi Sama'ilin Nabiyyi Al-Mukhtar. Yahya bin Yusuf bin Yahya As-Sarsari, ya. Kemudian Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kitab lagi li Abi Abbas Ja'far bin Muhammad Al-Mastawali. Ini abad ke-4 Hijriah. Dan seterusnya banyak sampai ya abad 9, 10 itu masih ditemukan tentang Syama'il Muhammadiyah. Bahkan kitab ini, hadirin yang berbahagia, itu juga disarahi, dijelaskan ya. Kalau kita lihat ini 200 halaman. Kemarin saya menemukan sampai 700 halaman. Itu artinya ada dua kitab. Satunya ada kitab lain di dalamnya, yaitu kitab syarah dari kitab ini. Kemudian itu jadi syarahnya di sini disebut sampai ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11 karya yang mensyarahi. Saya jelaskan di sini syarah yang pertama, misalnya syarah As-Sama'il Lit-Tirmidzi li Ibrahim bin Muhammad bin Arbash 943 Hijriah ya, ini ya. Ini ada yang tahun baru tahun ini ya, 1321. Syarah As-Sama'il li Mahmud bin Abdul Muhsin Ibnul Mauqi Ad-Damaski. Ya, itu sampai sekarang juga masih ada tradisi itu. Saya yakin beliau semua saking senangnya melihat pribadi Rasulullah ya, yang begitu rupawan, menawan dan sebagainya. Mari kita lihat ini bab-bab selanjutnya. Saya kebagian adalah bab 1 2 3 4 5. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladina istafa. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Wa salamun ala ibadihil ladina istafa, dan keselamatan kepada baginda yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Hafidhu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah, berkata kepada kita Syekh Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, mudah-mudahan Allah merahmati kepada beliau. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utawi bab pertama, yaitu sesuatu yang apa tumeka apa bab ya,
pertama ini adalah tentang penciptaan Rasulullah Muhammad SAW. Wa fihi khamsatu asyara hadisan. Ada 15 hadis. Kita mulai hadis pertama. Akhbarona Abu Roja Qutaibah bin Sa'idin an Malik ibni Anasin an Rabi'ah bin Abi Abdurrahmani an Anasin bin Malik. Ya, yang pertama di sini ada namanya sahabat Anas bin Malik. Beda itu. Lalu kata kuncinya, Anas bin Malik ini adalah ikut dengan Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau sahabat Anas itu dan sebagai pembantu khodam di rumah beliau, dan beliau juga tahu terhadap apa yang terjadi, apa yang ada terkait baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anas bin Malik ini juga didoakan selaku murid Nabi. Allahumma tawil umrahu, ya, didoakan Nabi umurnya panjang, ya, kaya raya, sehingga beliau ini dalam kisahnya Anas bin Malik itu 100 tahun usianya dan punya anak cucu jumlahnya 100 juga, katanya itu. Saking banyaknya, ya, di dalam sebuah riwayah itu. Annahu sak temene Anas bin Malik, satuhune Anas bin Malik sami'a wis ngelungu, wis mendengar yaqulu hu Anas bin Malik kepada Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in, tawil ba'in, dhuwur banget, tidaklah tinggi banget. Kalau orang tinggi banget itu kan nggak indah. Ya tinggi tapi nggak terlalu tinggi banget, ya. Wala bil qasiri, dan tidaklah Nabi itu adalah seorang laki-laki yang pendek, ya. Nabi itu tidak tinggi banget dan tidak qasir, pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan tidaklah, ya, Nabi itu putih, tapi amhaq itu apa? Yang pucat itu, agak kemerah-merahan, ya, gitu. Wala bil adami, dan juga agak kehitam-hitaman atau sawo matang. Ya, kalau sawo matang kan begitu, ya, luarnya, ya, apalagi dalamnya kan lebih hitam itu, ya. Tapi itu ya enggak kayak apa putih, ya enggak putih pucat. Nabi tinggi tidak pendek, ya, itu. Wala jiljadil qotot, ya, dan rambutnya itu tidak keriting banget. Orang lihat keriting banget itu kan ngelewel sampai disisir aja nggak bisa, gitu, ya. Wala bisatat, dan tidak wala bisabti, dan tidak juga Nabi itu rambutnya kaku. Ada kan rambut orang itu kaku, sering dia, ya, dikasih minyak rambut biar enggak kaku, ada tipe-tipe. Tapi bukan gitu Nabi Muhammad. Lanjutnya hadis ini Anas cerita ba'asahu ta'ala, mengutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad ala ra'si arba'ina sanatan, yaitu pada usia yang ke-40 tahun. Faqama bi Makkah asrosinina bil Madinati asrosinina. Di sini itu dijelaskan Nabi bermukim di Mekah selama 10 tahun di Mekah asro, ya, 10 tahun. Wal Madinati asro. Artinya apa? Nabi kalau di sejarah-sejarah itu disebutkan 23 tahun, ya, 22 lebih. Ya, mungkin ini sahabat Anas menghitungnya ketika idharu Rasulullah SAW bid-dakwah, dakwah secara terang-terangan. Dulu awal memang sudah ada Nabi diutus oleh Allah sebagai apa? Utusannya, dan masih dakwahnya sembunyi-sembunyi, ya, itu hitungannya. Jadi
secara resmi berdakwah Nabi secara terang-terangan mengajak umat pada masa itu, yaitu selama 20 tahun, 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Fatawaffahu wa ta'ala, mongko wis mafataken Allah Subhanahu wa taala roksi sittina sanatan, kepada Nabi Muhammad itu umur 60 tahun. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Walaisa fi ra'sihi, lan ora ono di dalam rambuté Kanjeng Nabi Muhammad, wali hatihi lan jenggote Nabi Muhammad, isruna sa'rotan baydha'a. Ketika dihitung Nabi Muhammad itu di dalam jenggotnya sini, rambut kepalanya tidak sampai 20 helai rambut yang putih. Subhanallah ya. Saya aja umur 46 ini sudah putih semua ini. Mesti rambut saya potong tipis karena saking banyaknya ubannya. Ini juga kalau jenggot gak diaduk putih. Ya, ini subhanallah ya Allah ya. Begitu ya penciptaan fisik Nabi Muhammad SAW. Bisa melihat di dalam Anas ini disifati sebagai sebuah ya pribadi yang luar biasa. Fisiknya, nampaknya orangnya nggak tinggi amat. Kalau tinggi nggak bagus ya, orang tinggi terlalu tinggi, dan juga nggak pendek ya. Kemudian rambutnya tidak keriting yang amat aku ya, itu ya. Itu. Yang kedua, hadirin, tentang haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basriyu, haddatsana Abdul Wahhab Tsaqafiyu an Humaidin an Anas lagi ya. Ini sahabat yang menjelaskan ini rata-rata hadisnya itu berasal dari orang terdekat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, rab'atun, Nabi itu sedang-sedang saja ya. Walaisa bitawili wala bil qasiri, tidaklah Nabi itu orang yang panjang amat dan juga tidak pendek amat. Hasanal jismi, luar biasa. Hasanul jism, bagus sekali. Wa kana sa'ruhu laisa bija'din wala sabtin, rambutnya tadi diulang lagi, tidak keriting ya, dan tidaklah lurus ya. Asmaral launi ya, itu agak kemerah-merahan. Asyayatakaffa'u, kalau Nabi itu jalan itu tegap ya. Kan ada orang jalannya itu jalannya nyeret kakinya, ada ya. Ada yang gimana gitu ya. Jadi tidak, Nabi itu tegak ya. Anas dengan ya menyebutkan ini. Yang ketiga, haddatsana Muhammad bin Basharin yakni al-Abdi, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, haddatsana Su'bah an Abi Ishaq an Azib yaqulu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rajulan, orang lanang sedang saja. Ba'idama bainal mangkibaihi, jauh antara dua pundaknya. Jadi dua pundak itu kan ada orang yang pendek. Nabi itu agak jadi tinggi, kemudian antara mangkibai ini sini, pundak lorohnya ini juga jauh gitu loh, enggak pendek-pendek ya, gitu. Adimul jummati ya, rambutnya panjang ya. Nabi itu samhatil udhunaini, rambutnya panjang sampai segini. Bahasa Jawa ini apa,
dua ini apa namanya, bahasa orang Jawa ngamani pentelean apa ini apa udunai ini kuping loro nih. Adi mal jummati ila samhati udunaihi alaihi khullatu hamraun. Ya. Jadi ada hamra'nya ya, warna merahnya rambutnya itu. Ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat seseorang babar pisan saking ilane ya. Tidak ada orang lain yang ahsana minhu, yang bagus kayak Kanjeng Nabi. Ini sahabat tadi Abi Ishaq tadi menjelaskan bahwa tidak ada saya melihat orang yang gantengnya kayak ngono itu ya. Yang keempat, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan as-Tsauri, an Abi Ishaq anil Barra an Azib qala ma ra'aitu min dilimmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Limmah itu rambut ya, hullah yang kalau di Nabi itu kadang-kala segini, kadang-kala di bawah gini, sampai segini rambutnya. Ya. Kalau terurai panjang bagus, segini juga bagus itu hamra ahsanu min Rasulillah. Lahu sa'run yadribu mangkibai ya, sampai sini ini kadangkala sampai baidun ma bainal mangkibai, jauh dari pundak yang tadi. Lam yakun biskosili wala bitawili, kadangkala terlihat pendek, kadangkala terlihat panjang. Haddatsana Muhammad Ismail, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Affan bin Hurmuz an Nafi' min Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ini sahabat Ali nih ya, orang terdekatnya, pamannya ya. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasili ya, rambutnya tadi pribadinya Nabi tidaklah tinggi pendek, sa'nul kaffaini wal qadamaini ya, ya seimbang lah antara driji-driji tangane, kepek-epek tangane dengan qadamaihi, kakinya ya. Dhahmu ra'sin ya, kepalanya itu gede, besar. Jadi orang yang tubuhnya kayak Kanjeng Nabi itu gak mungkin kepalanya jelek, apa kecil ya. Kalau kecil kan jelek ya. Ini dhahmul ra'si, dhahmul karodis. Jadi perawakannya Kanjeng Nabi itu, kerangka tubuhnya itu besar, atau perawakannya besar gitu ya. Tawilul maslubati, panjang dawa bulu dadanya. Nabi itu, orang itu bulu dadanya ada, tapi ya banyak ya. Ya kalau bulu dadanya itu Nabi itu kayak memanjang kayak orang-orang Arab biasa itu ya, sampai di pusatnya sampai ke dadanya itu. Ida masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu ya. Kalau Nabi itu berjalan itu tegak ya, sebagai apa kayak orang yang gegap ya, tua apa orang yang itu gegap, tompol gede dhuwur ya, kayak orang tahu kalau orang perkasa itu kan juga jalannya tidak leda-ledi gitu ya. Jadi ya pasti kan ya itu ya, min sababin ya, kaan namayan hadu min, kalau turun tetap tegak ya, kalau jalan di tempat turunan ini Nabi tetap jalan tegak. Lam aro qablahu wala ba'dahu bislahu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya. Saya tidak pernah lihat orang sebelumnya dan sesudahnya seperti Kanjeng Nabi ya. Hadis ke-6,
Sufyan bin Waqi' Nabi anil Mas'udi bihadal isnad nahwahu bima'nahu. Ini ada 6 hadis, 6 enggak ada sanadnya, enggak ada matannya, tapi hanya disebut bihadal isnad nahwahu bima'nahu. Dengan sanad ini sama seperti hadis sebelumnya. Hadis ke-6 ya. Itu biasa hadis ya. Jadi hadis Nabi itu kadang isinya sama tapi yang membawa juga berbeda ya, gitu. Itu sebuah kebiasaan di dalam hadis. Semakin banyak hadis ini ya semakin bagus yang membawa ya. Itu. Kalau hadis hanya seorang yang membawa di tingkat sahabat, tabi'in dan seterusnya itu malah bermasalah itu. Apalagi infaroda fi kitabi Ibnu Majah misalnya sendirian, dicari di riwayat lain nggak temu. Nah itu banyaknya adalah hadisnya bermasalah ya, hadisnya bisa-bisa menjadi hadis dhaif itu. Hadis yang ke-7, haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabi al-Basri wa Ali bin al-Hujrin wa Abu Ja'far bin Muhammad bin al-Husain wa huwa, siapa Abu Ja'far Muhammad ini? Ibnu Abi Halimah wal makna wahid. Qalu bermakna sama. Kalau menyebut Abu Ja'far Muhammad bin Husain itu sama artinya dengan Ibnu Abi Halimah itu. Wa ma'nahu wahid. Qala haddatsani Ibrahim bin Muhammadin min ulti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala kana Aliyu, saat temani Ali, ida wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya apa sifatnya? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mumawwad. Tidaklah Nabi Muhammad itu tawil yang ya, gede-gede banget itu loh. Wala bil qasil mutadid itu ya pendek amat ya. Wa kana rab'atun minal qaumi, yaitu adalah sedang-sedangnya seorang kaum ya. Misalnya kaum Indonesia sedang-sedangnya tingginya berapa kan, enggak rata-rata kan 170 ya. Misalnya itu sedang-sedangnya kaum misalnya. Ya Nabi kayak gitu itu. Misalnya kalau di Saudi lebih tinggi maka misalnya 180 itu enggak sampai lebih dari 2 meter. Nanti jelek gitu ya. Masuk rumah enggak bisa. Masuk apa enggak bisa kalau sekarang itu ya. Lam bil ja'di al-qatat wala bis sabat ya tadi. Rambutnya juga ya tidak keriting dan tidak pula lurus. Apa lurus itu? Kaku. Walam yakun muttaham wala bil mukalsam. Apa ini? Tidaklah Nabi itu gemuk tapi pendek. Ya. Wala bil mukalsam itu wajahnya bulat. Wa kana fi wajhi tadwirun ya. Itu ya kelihatan langsing lah ya. Abiyadul muslim ya. Putih ya ya kelihatannya ada ajul ainaini, matanya itu bersinar ya. Adhabu asfar ya. Jalil masyas ya, jalilul apa tegang apa agung masyas. Wal kanid ahwad ya, du masrubatin sa'nul kaffaini ya, punya apa, punya jenggot ya, kaffaini epek-epeknya sedang, wal qadamaini kakinya ida masyat taqalla ka'annama yanhatu fil sabab ya, lurus tadi. Wa idal tufita al ultufa ma'an, jadi kalau jejak, kalau
jalan ya bersama, kaki kanan kiri sama. Baina katifai khatamun nabi, di antara tubuhnya tadi, katifai ini tadi tulang belikatnya Nabi itu ada khatamun nubuwah yang disebut dengan tanda-tanda kenabian atau stempel ya. Wa huwa khatamun nabiyyin, itu tanda-tanda kenabian. Azwadun nasi sodron, yaitu Nabi itu ajwadun nasi sodron, lapang hatinya. Wa asdaqun nas lahjatan, paling kalau ngomong itu lancar ya Nabi itu ya. Asdaqun nas lahjatan, paling benar, jujur ya, lapang hati, jujur. Wa albahmu arikan ya, punya kelebihan ya. Wa akramahum asyiratan man ra'ahu badihatan habatan, kalau orang melihat Nabi itu mesti kagumnya ya. Nah, baman khalatahu ma'rifatahu habbu, orang yang enggak senang Nabi itu juga senang gitu loh. Kan luar biasa, orang itu lihat, kalau lihat Nabi senang Nabi tambah sukanya, kalau enggak senang Nabi itu ya ada apa? Ya itu. Yaquluna ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Ya, lam aro, mesti di akhir sebuah hadis ini mesti dijelaskan lam aro qablahu wala ba'dahu mislahu, tidaklah saya melihat orang sebelumnya dan sesudahnya yang mirip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu ya itu. Kemudian hadis ke-8 ya. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumai' bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli imla'ana alaina min kitabi qala ya. Ini hadisnya dilakukan dengan imla ya, disalin, suruh nyalin ya. Ahbarani rajulun min bani Tamimin min wulida Abi Halah zauji Khadijah. Ini ceritanya adalah ada seorang laki-laki dari Bani Tamil, yaitu siapa? Anak turunnya Abi Halah. Abi Halah itu siapa? Abi Halah itu zauji Khadijah. Jadi namanya suami dari Khadijah, istri Rasulullah yang pertama, itu namanya Abi Halah. Yukna Aba Abdillah an ibni Abi Halah anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala sa'altu khali Hinda bin Abi Halah, yani ditanya ya bulekku ya, ini kan bin Hinda Abi Halah ya. Wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Halah ini, Hinda Abi Halah ini mensifati ya, tidak semua orang bisa menggambarkan Nabi, hanya orang tertentu yang bisa menggambarkan Nabi. Ana syai'an yasifali minha syai'an ata'allaqu bi faqala, saya akan mensifati ini yang Nabi kayak apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhkhafa ya tala'al wajhu tala'u al-qamari laisal badar. Fahman mufakhama ya sedang-sedang tadi. Ya tala'u wajhu tala'u al-qamar, kayak wajahnya itu pada malam bulan purnama. Atwalu minal marbu,
apa yang disebut jauh ya, panjang ya, minal marbu. Wa aqsara minal musaddab adimul hamati rajul sa'ri in aftarahu aqiqatun fawqa wa huwa wafrah azharul launi wasi'al jabini arazza al hawajibi sawabi wa min ghairi qaranin bainahuma irkun yu'idikul ghadab. Jadi Nabi itu punya yang disebut dengan ini, alisnya itu hitam, tebel, tapi tidak gandeng. Kalau saya kan agak gandeng kelihatan ya. Ada seolah-olah ini ada cahaya ini, kayak irkun ya. Rajulus sa'li dan faraka aqiqah faraka. Nah, kayak bahasa waida fala yujai sa'rau samhatun udunai wafroh wasi'al jabini ya, tadi sudah saya baca lahu nurun ya'luhu, tadi kayak ada cahaya di sini itu. Ya sabu man lam wasammu kassal lahini sahlal hadamaini dhali al fammi, mulutnya juga gak lebar-lebar amat. Wafallijan asnan, jadi kelihatan giginya ya. Batinun mutamasikun sawaul batin was sadar, jadi antara perut dengan dada itu imbang, kayak sekarang six pack lah. Kalau orang gemuk itu tidak meneladani Nabi itu six pack gitu ya. Ya, kalau sekarang kan banyak prenagen pack ya, kayak orang hamil itu ya. Itu ariyatut tadin wal batin mimma siwa daras alud darai wal mankibai wa ala lisadar tawilut tadin rahbatul loha sa'nul kaffaini wal qadamaini sa'ilul atrafi au qala sa'inul atrafi khumsanun akhsamin masaini wasihal qadamaini yanba'u anhumal ma idza zala qal'an yahtu takaffa'an wa yamsi haunan zari'ul misbati idza masakan nama yanhatu minas sabab. Ya, kalau jalan tadi sudah diungkapkan itu ya tegak itu ya. Wa idan talaqal jami'an nadahilal adi aktsar min nadahil sama. Nabi itu jarang memandang ke atas, itu jarang, sering-seringnya ke bawah. Ini nadarahu ilal ardi aktsara min nadarihi sama. Jadi melihat ya intinya ya, kalau lihat kenyataan daripada angan-angan lah itu ya. Jadi kalau Nabi itu kebanyakan lihatnya tidak ke atas tapi ke bawah. Seimbang ya, suku ashabu yadau binal naqiya Islam. Hadis ke-9, haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudli'ul fammi, ya sedang-sedanglah mulut beliau, waskalul aini mahrusul akibai. Qala Syu'bah qultu li Simakin ma dhaliul fammi qala adimul fammi. Ya, piye bentuke mulutnya Nabi, adimul fammi, pokoknya luar biasa. Qultu ma askalul aini tawilun sa'nul aini. Bagaimana matanya? Mata Nabi itu iya, tawilus sanul aini, syakul aini, panjang ya, tidak pendek, gede ya. Qultu manhuzul aib qala qalilun lahmil inaki. Manhuzun ikabi qala qalilun lahmil akibi. Jadi Nabi itu ya kalau badannya kayak gitu itu ya menjaga makannya ya itu. Nomor 10, haddatsana Hannad bin Syarih, haddatsana Absar bin Qasim an As'asa
yakni Ibnu Sawwar an Nabi Ishaq an Jabir bin Samurah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyab wa alaihi khullah khamra faja'altu andara ilaihi wa ilal qamari fa wa indi ahsanu minal qamar. Jadi Nabi itu kalau melihat bulan itu ya Nabi wajahnya melebihi bulan itu, ahsanu minal qamar. 11 Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Rawaisi an Zuhailin an Abi Ishaq Al-Barra bin Azib akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditanya apakah wajah Nabi kayak pedang? Qala la bal mislal qamar. Ya, ada orang yang itu mempertanyakan Nabi ya, bagaimana Nabi itu, apakah kayak pedang? Tidak, kayak rembulan. Rembulan itu cantik. Ya, rembulan itu cantik. Kalau laki-laki gagah lah ya. Haddatsana Abu Darda al-Masahifi yaitu siapa Abu Darda? Sulaiman bin Salam. Haddatsana Nasr bin Sumail an Salih bin al-Askhari an Sihab an Ali Samha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu abyadu ka annama siyagun min qizdatin rajila sa'rin. Seorang nabi itu ya dibuat dari fiddah, itu emas. Jadi kemudian rajil as-sa'ri, Nabi itu juga mensisir rambutnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Lais bin Sa'ib an Nabi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal. Tentang fisiknya para nabi-nabi. Urido ditemuake kepada aku ya para nabi-nabi. Ini ceritanya bisa saja Nabi ditunjukkan ketika bermimpi, bisa juga Nabi ditunjukkan melalui Isra Mi'raj ya, kan ada ceritanya itu ya. Wa idza Musa alaihissalam darbun minar rijali ya, darbun minar rijali ka'annahu minar rijali sanu'ah. Jadi Nabi Musa itu kayak kaumnya yang disebut kaum Sanu'ah. Sanu'ah itu kaum di Yaman, kap gede semua ya. Wara itu Isa bin itu bisa bah Umrah bin Mas'ud. Nah ini kalau Nabi Isa bin Maryam itu kayak sahabatnya namanya Urwah bin Mas'ud. Wara itu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kayak siapa? Faida akrabu min ra'aitu bi sahbikum yakni nasau. Wara itu Jibril alaihissalam faida akrabu man ra'aitu bi sahban Dihya. Jadi ada sahabat namanya Dihya. Dihya ini sering dijadikan sarana malaikat Jibril itu mendo-mendo memiripkan dirinya kepada yang disebut dengan Dihya ini. Itu. Jadi ini tentang bagaimana Nabi, perangai-perangai Nabi yang mirip dengan para sahabatnya itu ya. 14 Haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid. Tadi ada hadis yang diriwayatkan Sufyan bin Waqi', Muhammad bin Bashar memiliki makna yang sama. Yazid bin Nadwi Rasul, Yazid bin Harun an Sa'id al-Juraili qala sami'tu Abat Tufail yaqul Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam baqi ala wajhilan ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li qala kana abyadu malihan muqassidun ya. Nah, ada yang
di dunia ini yang mirip dengan Nabi itu. Satu-satunya ciptaan yang paling sempurna. Mungkin ya katanya Nabi yang paling ganteng kan Yusuf, dan masih juga Nabi Muhammad itu juga lebih ganteng gitu ya itu. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman an Ibrahim bin Mundir al-Khimazi an Abdul Aziz bin Sa'id az-Zuhri haddatsana sana itu sana Ismail bin Ibrahim ibni Abi Musa ibni Alqamah an Musa an Uqbah an Quraib an Abi ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajus sanaini idza nur yahruju min bainis sanai. Nabi itu katanya giginya ketika Nabi bicara itu kayak ada sesuatu yang cahaya gitu, saking indahnya itu. Wajah Nabi, rambut Nabi, sifatnya memang luar biasa itu ya. Kedua, selanjutnya adalah bab kedua, sama niata hadisa. Jadi ada 8 hadis, yaitu babu maja'a fi khotamin nabi nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id ana Hatim. Ana itu apa? Akhbarona ya. Kalau ana itu singkatannya akhbarona ya. Sani ahaddatsani. Haddatsana Khatim bin Ismail an ibni Ja'din bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu Zahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pergi ke saya bibiku kepada Rasulullah ya. Ini faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti wajiun. Temene anak bebekku iki wajiun, sakit, lorof ya. Nabi kalau orang sakit mesti gini, famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roksi, maka Nabi memegang kepalaku, wada'a bil barokati, dan mendoakan kepadaku untuk kebarokahan. Ya, ini tahu Sa'ib ini Yazid itu umurnya panjang juga, kayak anak Malik ini orangnya. Meninggalnya itu 100 Hijriah ya. Wa tawaddoa, setelah mengusap kepalanya yang sakit tadi, kemudian Nabi mendoakan agar mendapatkan barokah. Kemudian watawad doa fasaribtu min wudu'i. Nabi itu wudu, kemudian bekas wudunya tadi diminum. Nah, ini mungkin ngalah berkahnya itu. Saya masih ingat ketika saya kecil, Mbah Yai Adlan Ali itu kan masih keluarga minduannya ayah saya. Itu sering silaturahmi. Mesti itu ya. Ketika beliau minum mau pulang itu minumnya selalu minum, diminum ya, itu kayak gitu. Mungkin ngalap berkah itu ya. Di sini ada sebetulnya itu ya. Fa tawaddo'a fasaribtu min wudu'i faqumtu khalfa dhuhri. Kemudian saya waqumtu khalfa dhuhri, itu dia tadi yang sakit tadi itu membalik badannya Rasulullah. Fanadarat ila khatami baina katifaihi. Di antara dua belikat Nabi itu ada tanda-tanda kenabian. Faidah huwa mislu rizul jalalah, ya, tanda apa ya, kayak tanda lahir. Kayak ada sekumpulan uci-uci atau apa, itu ada rambutnya, itu loh tanda-tanda kenabian dan menonjol itu ya. Haddatsana Sa'id bin
Ya, jadi tadi ceritanya sahabat tadi yang didoakan Nabi sehat terus, punya anak banyak sampai umur 100 itu. Ya. Hadatsana Sa'id bin Yaqub atau lakoni Abdu Jabir an Simakin Harbin an Jabir bin Samurah qala raitul khatam bainal katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huddatan hamra misla baidatul hamamah. Apa ini kayak telurnya burung kok saking kelihatannya itu ya, kumpulan dari apalah kayak tadi itu kayak rambut-rambut itu. Haddatsana Abu Mus'ab Al-Madani ana Yusuf bil Ma'run an abihi an Nasim bin Umar bin Qadada an jaddani an jaddadihi Rumaisah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an aqbal al-khatam alladhi bainal katafaini qurbihi. Ya, orang itu pengen lihat apa sih ciri kenabian ini. Nanti kita lihat hadis berikutnya ada itu penjelasannya. Yaqul Sa'id bin Ma'ad yauma mata ihtazzalahu arsyur rahman. Jadi Sa'id bin Muhammad ya ketika meninggal ihtazzalahu arsyur rahman. Jadi itu jadi hilang itu kesembuhannya itu. Jadi mungkin pas hidupnya Nabi pas ketika meninggal tanda-tanda itu sudah hilang karena sudah nggak ada lagi itu ya orang lain yang diberi. Dan Ahmad bin Akbar ad-Dabi wa Ali bin Ja'far Hujrin wa ghairu wahid qalu ana Isa bin Yunus an ya ana tadi haddatsana akhbarona Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufra qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin Wuldi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali mensifati Rasulullah dengan fadzakarul hadis bitulihi. Nabi menjelaskan cerita tentang tadi keadaan Nabi dengan hadis yang panjang. Wa qala bainal katifaini khatamun nubuwah, di antara dua belikat beliau ada cara namanya tanda-tanda kenabian, yaitu apa wa khatamun nabiyyin, yaitu ciri-ciri Nabi sebagai akhir kenabian. Haddatsana Muhammad bin Bashar ana haddatsana Abu Asim haddatsana Azwarah bin Sabit qala haddatsani Ilba bin Ahmad al-Bashkuri qala haddatsani Abu Zaid bin Umar bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah ya Zaidun fa'amsah dhahri famasahtu dhahru wa bi ayyal khatim. Ini ceritanya Nabi Abu Zaid ini udnu minum asal dhahri, pengen memasuh kekeri Kanjeng Nabi. Famasah dhahri, kemudian tadi Abu Zaid nanti membasuh, mengusap faqatu asabi ala khatim, sampailah tadi mengusapnya sampai kepada khatam tadi. Qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'at. Nah, ini ditanya lebih jelas lagi. Sya'aratun mujtami'at, yaitu rambut-rambut, sekumpulan rambut-rambut lah ya. Kayak tadi kayak sekumpulan rambut-rambut. Ya, haddatsana Abu Ammar bin Husain bin Khurais al-Khuzai. Haddatsana Ali bin Husain bin Waqid. Haddatsani Abi, haddatsani Abdullah bin Buraidah. Qala sami'tu Abi Buraidah yaqul. Ini ada cerita idza jaa Salman Al-Faris. Tahu Salman Al-Faris itu sahabat Nabi yang juga panjang umurnya. Beliau ini masa
Yahudi pernah, masa Nasrani pernah, saking panjangnya umurnya. Kemudian datang kepada Rasulullah. Hina qadimal Madinah. Ketika sampai Madinah ini, Salman Al-Farisi itu ngasih ma'idatin alaiha rotoban. Dikasih. Rotob itu adalah kurma muda. Fawadu'aha baina yaday Rasulullah SAW. Kemudian Salman tadi memberikannya kepada Rasulullah. Faqala ya Salman, mahada. Nabi bertanya, mahada ya Salman? Apa ini Salman? Faqala sodaqotun alaika wa ala ashabika. Ini sodakoh ya Nabi, untukmu dan untuk sahabatmu. Kemudian Nabi menjawab, qala irfa'ha. Bawa sana, saya enggak makan ini. Fa inna la na'kulus sodakoh. Nabi tidak makan sodakoh. Kemudian faqala Salman farafaha. Ya, kemudian Salman membawanya keluar. Faja'al ghadad. Suatu ketika Salman datang lagi. Salman datang lagi, bawa lagi bimislihi, ya, sepadannya. Fawada'ahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimislihi itu apa? Bawa lagi kurma rutop tadi. Rutop itu enak, kurma mentah itu. Bagi yang ke Mekah sekali-kali beli, atau di sini sudah ada banyak ya kurma itu. Kalau di ceritanya Nabi Isa kan rotoban janiyah itu ya. Di ketika Nabi Isa ibunya Maryam ya sampai pingin bunuh diri saking banyaknya gosip ya. Wong ayu-ayu gak pernah disentuh orang kok hamil ya, itu kan juga cemoohan banyak itu ya. Faqala wa ya mahada ya Salman, tanya lagi untuk yang kedua kalinya, apa ini Salman? Kemudian Salman menjawab, hadiyatan laka, hadiah untukmu ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabi ibsutu summan alal khatim ala dhahri Rasulillah. Ya, ini kita makan bersama ya. Kemudian tadi Salman melihat tanda-tanda khatam ya, kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amana bihi. Kemudian Salman itu jadi iman. Ini ceritanya imannya Salman. Dulu Salman itu pernah masa Yahudi, ya, Nasrani, kitab Zabur, kitab Injil, tahu semua bahwa ada Nabi. Nabi besok itu punya tanda khusus. Dengan melihat tanda khusus, tidak mau sodako, ya, maunya hadiah, itu sudah membuktikan bahwa itu benar apa yang ada di dalam kitab sebelumnya. Maka fa'aman Nabi. Fakana lil Yahudi fasra'u Rasulullah sallallahu bikada wa kada tilhaman ala an yagrisalahum nahlan fayamalu Salman wi hatta tut'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cerita lanjutannya bahwa ada tentang pohon nahlah kurma ini ya. Pak Nabi ada fahamilan nahla min amya ya. Ada satu batang pohon yang tidak tumbuh, maka Nabi mencungkilnya ya, kemudian Nabi menanamnya kembali, maka selanjutnya kurma tadi hidup ya. Itu ceritanya ya. Haddatsana Muhammad bin Basar ana Bisr bin al-Wadha ana Abu Aqil ibn Dawraqi an Abi Nadrah qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id Abu Khudri bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tentang khatamil Rasul, tanda-tanda kenabian, yakni khatamun nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabian. Wa kullu wa kana fi dhahri bad'atun nasizatun ya. Di dalam dadanya ini adalah bagian tertentu yang terkumpul. Kayak tadi rambut terkumpul,
sehingga kelihatan tanda-tanda kenabian itu. Haddatsana Abul As'as Ahmad bin Miqdam al-Ijli al-Basri, akhbarana Hamad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abni Saljis qala ataitu saya berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi qurud faqala halqi wa rafali wal qurudatu an dhahrihi wa ra'aitu mawdi al khatami ala kanifai mislal juma. Ya, pengen tahu tentang khatamun Nabi, ya, maka Nabi itu ngerti ono wong iki ape ndelok khotamku tanda-tanda. Maka sorbannya Nabi diturunkan, maka kelihatanlah khotamnya itu. Tanda kenabian itu mislal katifaihi, di tulang belikan Nabi sesuatu yang terkumpul. Farajatu hatta istaqbala wa qala ghafarallahu laka ya Rasulullah. Faqala walaka faqala alqam istaghfir laka Rasulullah. Tadi kejadian itu minta na'am lakum summa tala hadil ayah, kemudian turunlah ayah fastaghfir lidzambika lil mu'minina lil mu'minat. Itu tanda-tanda kenabian bahwa Nabi itu dulu, pemahaman saya khotam itu cincin. Pengetahuan saya loh, ternyata tidak ya. Khotam itu di tubuh Nabi, yaitu yang di tulang belikat, di dada beliau, di belakang itu ada sekumpulan kayak rambut yang berkumpul kayak apalah itu. Tanda lahir kan biasa anak-anak itu ya. Ada andeng-andeng, ya itu tempatnya di sini, tapi itu tumbuh ada rambut-rambutnya gitu. Ya, jadi itu bab kedua, sudah 2 bab selesai. Mas Ahmad minum jasanya ini. Nah, sekarang bab ketiga bicara tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sya'ri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi samaniyata hadis, 8 hadis. Haddatsana Ali ibn Hujrin, haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Humaydin an Anas ibn Malik. Kana sya'ru Rasulullah sallallahu ila nisfi udhunaihi. Kadang di sini di bawah 2, saking ada panjang segi di bawah uduna ini, di bawah ini. Ila nisfi, separuh ya, kadang separuh di sini ya, atau nanti ada yang di belakangnya begitu. Haddatsana Hannad bin Sa'liana Abdurrahman bin Zunad an Hisam an Urwa an Nabi an Aisyah radhiyallahu anha kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah. Ini biasa ya, Nabi mandi bersama istri beliau min ina'in wahid, di tempat yang satu. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah dunal wafrah. Ya jummah wafrah ini. Sya'ra di bawah sini, kadang di atasnya. Antara kuping sama ini epe-epean itu. Haddatsana Ahmad bin Mani an Abul Qatan, haddatsana Su'bah an Nabi Ishaq an Nilbaro an Azab qala kana sulsul marbu'an, ya di tengah-tengah lah ya, bayi dan ma bainal mangqibai, ya antara ini tulang ini apa, wakana jummatun talibu samha uduna ini ya itu. Jadi Nabi itu rambutnya antara ini apa sini masih pundak ini sama tengah ya itu. Antara itu. Pernah semua Nabi, apa di tengah-tengahnya atau sampai ke pundak itu. Haddatsana Muhammad bin Basal ana Wahbun Nuhar Jalilin ibnu Hazim qala haddatsani abi
an Qatadah qala qultu li Anasin kaifa kana sya'ru Rasulillah. Bagaimana sya'ru Rasulillah? Ini sahabat tadi bertanya, kayak apa sih rambutnya Kanjeng Nabi? Qala lam yakun bil ja'di wala bis saban. Laki ke atas tadi tidaklah keriting, tidaklah asibiti itu kaku. Kana yablu sa'ruhu samhatu udunaihi. Jadi rambutnya Nabi itu mendekati udunai udu ya ini. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar ana Yusuf an Utbah an Ibni Ali Najih an Nujahid an Ummi Hani binti Abi Thalib qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walau arba'u wadair. Ya, Nabi itu rambutnya itu dibagi 4. Ada yang dikepang, ada pecah 2, itu dibagi 4. Haddatsana Suwaid bin Nasrin, sana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Sabit an Nas an Sa'ra Nabi sallallahu ila an safi udunaihi. Ya, sampai pertengahan udunnya Nabi, ya. Itu sampai di situ, tengah-tengah, ya. Haddatsana Suwaid bin Nasrin an haddatsana Abdullah bin Mubarak an an Zuhri an Ubaidullah ibnu Abdullah an Utbah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sa'ruhu wa kana al-musyrikuna yafriquna rusahum. Ini cerita rambut dulu. Orang musyrik itu rambutnya kayak gini, enggak diapa-apain, ya. Ya, musyrik itu dipecah, dibelah jadi 2. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Tidak, ya. Nabi itu seneng kayak wa kana yuhibbu faraqa ahlul kitab fi ma yu'mar bi bisa summa faraqa Rasulullah ra'sahu. Awalnya Nabi itu memilih seperti kayak orang ahli kitab. Kemudian ketika ada lam yu'mar fi syai'in summa faraqa. Jadi ketika Nabi ada perintah untuk berbeda, maka Nabi membedakan cara mengepangnya tadi, jadi 4 bagian tadi. Haddatsana Muhammad bin Basar an Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim an Nafi al-Makki an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu 4 rambutnya itu katanya dibagi 4 bagian biar membedakan dengan ini. Ahlul kitab katanya orang musyrik itu 2 atau ahli kitab diapakan gitu ya, tapi itu untuk membedakan aja ya. Asik Quran 2 ini berapa menit Mas ini? Gak terasa. Nomor 4 sudah 4. Babu maja fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahihi khamsatu hadisah. Bagaimana nyisirnya Nabi, ya, sisirannya Nabi. Sekarang kan orang itu kan dulu laki-laki juga perempuan ngoco gitu. Nabi itu apakah pernah sisiran enggak dalam hidupnya? Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'nu bin Isa haddatsana Malik bin Anas an Hisam bin Urwa an Abihi an Aisyah radhiyallahu anhuma qala kuntu rajulun ra'su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat istri beliau Aisyah itu kuntu rajul ra'sa Rasulullah. Nabi itu disisiri, sisiran ya.
wa ana haidun, cerita sedangkan haid nggak apa-apa kalau nyisir rambut ya. Haddatsana bin Yusuf bin Isa akhbarana Waqi akhbarana Rabi bin Sabih an Yazid bin Abban wa Ruqas an Anas bin Malik kana Rasulullah yuksilu dahna ra'si wa tasriha lihatihi wa yuksilu qina hatta ka'annahu tawsawbahu sawbaz zayyana. Jadi Nabi itu menggunakan juga yang namanya apa yang disebut dengan kayak minyak rambut, bahkan ka'annahu saubahu saubaz zayyat. Jadi baju Nabi itu kayak pernah ketumpahan saking banyaknya itu. Juga Haddatsana Hannad bin Sa'id akhbarana Abul Akhwas an As'ad bin Abu As-Sa'dan an Nabi Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah yuhibbu at-tayammuna fi dhuhuri idza tatahharna wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi di'ani idza tamil. Jadi Nabi itu juga menyisir rambutnya ya, wa fi tarajjul idza tarajjul wa fi inti'alihi idan tunila. Jadi ketika seneng yang kanan dulu, termasuk ketika memakai sandal juga memakai sandal yang kanan, tapi di rambut juga yang kanan dulu. Haddatsana Muhammad bin Basar an Yahya bin Sa'id an Hisam an Hasan anil Hasan al-Basri an Ibni Abdullah al-Muwaffal qala na Rasulullah sallallahu anit tarajjuli illa ghibaan. Nabi melarang untuk menyisir kecuali untuk merapikan, sedikit-sedikit nyisir rambut enggak boleh. Jangan waktunya mungkin Nabi mengatakan nanti kalau nyisir terus ya habis waktunya untuk nyisir rambut itu ya. Jadi sedang-sedang sajalah ya. Anit tarajjuli illa ghibaan. Haddatsana Hasan bin Arafah qala haddatsana Abdul Salam bin Harbin an Yazid bin Abi Khalid an Nabi al-Audi an Humaid bin Abdurrahman an rajulin an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rajulu hibbatan. Ya jarang-jarang Nabi ya sisiran tapi jarang-jarang ya. Ya tadi diceritakan pada waktu saya haid, saya disisili orang lain ya nggak apa-apa, sisilan sendiri nggak apa-apa gitu ya. Nabi juga memakai minyak wangi, minyak rambut itu ya. Jadi itu. Yang terakhir babu maja'a fi syaibi Rasulillah. Ulang lagi, yaitu bab tentang ubannya Kanjeng Nabi. Ada wafi samaniata hadis, 8 hadis. Haddatsana Muhammad bin Basal anna haddatsana Abu Dawud haddatsana Hammam an Qadadah qala qultu li Anasin khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadaba menyemir Rasulullah ya. Hal khataba Rasulullah, apakah Nabi Muhammad menyemir rambutnya? Qala lam yablugh dzalik. Enggak tumeka apa? Enggak pernah Nabi kok nyemir rambutnya ya. Inna maka nasya'an fi sud'atihi syaiban, kalau ada syaiban ubun fi sud'adi walakin kelihatannya aja maka syai'an fi sud'adi walakin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu khadaba fil khina, tapi ceritanya kalau Abu Bakar juga memakai semir bil khina hitam sama merah itu. Tapi Nabi tidak gitu ya. Haddatsana Isa bin Mansur Yahya Musa qala sana haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Sabit an Anasin qala ma adat
fi ra'si Rasulillah wa lihinillah arba'asyara sya'ratan bayda. Jumlahi lambuti Rasulullah baik di kepala maupun walihatihi di dalam jenggote Nabi kanjeng Nabi illa arba'an kecuali papat asyarata 14 sya'ratan bayda. Ya Allah, ini tadi disebut lagi bahwa Nabi itu rambutnya itu di usia sampai meninggalnya itu hanya 14 helai. Ya. Arba'asyrotan sya'ron ya. Nah, makanya di hadis sebelumnya kan nggak sampai 20. Berarti itu kan pasnya ini. Yang tahu malah Anas ini yang orang terdekat dengan Nabi gitu ya. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Syu'bah an Simakid bin Harith qala sami'tu Jabir bin Samurah qad su'ila an saybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Jabir ini ditanya tentang ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana idza dama rasul lam yurfa minhu syaibun. Idza dahana rasahu lam yura, ketika Nabi menyisir rambutnya itu malah hilang ya, lam yura minhu syaibun. Nah, kita ya walaupun nggak nyemil itu ada nama sampo tertentu dari Pace itu, ada sampo noni itu apa di salon-salon itu katanya bisa menghilangkan itu. Wa idza lam yaddahin ru'ya min syai'a, dan ketika tadi rambutnya Nabi tidak disisir maka ketok. Ya, Nabi itu kalau menyisir rambutnya malah tambah ganteng. Ubannya nggak kelihatan. Ini ceritanya begitu. Haddatsana Muhammad bin Ammar bin Walid Al-Kindi Al-Kufi ana Yahya bin Adam. Haddatsana Yahya bin Adam an Syariq an Ubaidillah bin Umar an Nafi an Abdullah bin Umar innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahman min nisrina sya'ratan bayda. Karena ubani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira ada 20 uban rambut bayda, sya'ratan bayda. Haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Ala ana Muawiyah bin Hisam an Syaiban an Nabi Sa'an Ikrimah ibn Abbas qala faqala Abu Bakrin ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, qad sibda, apakah wis nyemir sayyibni huda wal waqiah. Apa sih Nabi ditanya seneng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing nyebabke ubanen wanen niku apa? Iki jawabannya. Qala sabbaitani Hud, saya banyak ubannya karena maca surat Hud dengan wal waqiah dan waqiah wal mursalat wa amma yatasaalun dan amma yatasaalun wa idas syamsu kuwilat, tentang neraka semua. Jadi Nabi jadi wadi mungkin saking Nabi aja begitu, apalagi saya. Itu ya. Ini Abu Bakar, ini Ibnu Abbas tanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar tanya kepada kanjeng Nabi, ya Nabi kan ya aneh ya, Nabi itu 14 helai atau paling banyak 20. Apa to sing nebabke? Dijawab begini nih. Ya, sabbaitani Hud wal waqiah wal mursalat amma yatasaalun idas syamsu kuwilat. Ya, itu hadis yang ke-41. Hadis 42, haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Muhammad bin Bisrin an Ali bin Salih an Nabi Ishaq an Nabi Juhaifa qalu ya Rasulullah Gusti Rasulullah naraka qad sibta, kok aku melihat kanjeng Nabi ubanan wanan. Qala qad sabbaitani Hudun wa akhawatuha. Kanjeng Nabi berpendapat mengatakan yang sebabkan aku wanan itu Hud dan kawan-kawannya,
idza syamsu kuwirat. Itu. Haddatsana Ali ibn Hujr qala anba'ana Su'aib bin Safwan an Abdul Malik an Ibni Umair an Iya ibn Raqi an Nabi Lim Salah At-Taimi, yaitu siapa? Taimi Ar-Rabab. Qala ataitu Rasulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma Iya ibnu Ali. Saya datang kepada Nabi dan bersamanya adalah anaknya Ali. Qala fa'uritu wa qultu lamma ra'aituhu mereka melihat Kanjeng Nabi, fada Nabi wa Muhammad. Oh, ini loh Kanjeng Nabi nak. Wa alaihi sauban akhdharani wa sya'run qad alahu syaibu wa saibu ahmar. Nabi itu memiliki soban, tapi sobannya kayak kemerah-merahan. Ya, mungkin ya itu ya. Hadis yang terakhir bab kelima adalah haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Suraij bin An-Nu'man, haddatsana Hammad bin Salama an Simakin min Harbin qala qila rijali bi Samurah fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sayfun illa sya'ratan fi mufrikin ra'si dahtana tahdan nudhan. Jadi Kanjeng Nabi punya uban, tapi ketika disisir itu ubannya nggak kelihatan. Ya, itu tadi sambil itu tak liatin dulu. Ini. Jadi kesimpulan kita bahwa Nabi itu paras mukanya manis dan tampan. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu pendek. Laisa tadi diungkapkan laisa bitawilud dhahib wala biqasiril ba'in. Bentuk kepalanya besar. Ya, dengan tubuh segitu itu kan nggak mungkin kepalanya kecil jelek gitu ya kan, ada orang besar kepalanya kecil juga menjadi jelek gitu ya. Bentuk kepalanya besar, berambut hitam kelam antara keriting lurus, mandan bahasa Jawa ini. Mandan ya gak keriting ya gak lurus, gak kaku maksudnya itu. Rambutnya yang tebal dibiarkan memanjang sampai ke pundak beliau, kana yadrib sya'rahu ila al-mankibaihi tadi. Dahinya lebar dan rata, wasi al-jabin, alis di atas alis mata yang lengkung, tebal bertaut. Alisnya Nabi itu tebal, tidak tipis tapi tidak nyambung. Kayak saya kan kayak nyambung. Ada kan orang tertentu ya. Sepasang matanya lebar dan hitam, di tepinya putih, matanya ada garis-garis tipis kemerahan. Di pelupuk matanya tampak bayang-bayang hitam. Bahasa sekarang sadau. Akhal al-ainain walaisa bil akhal. Tatapan matanya tajam. Ad'aj al-ainain, bulu mata yang hitam pekat. Hidungnya halus merata. Tadi hidungnya halus merata. Tawil qasbah al-unuf, dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Mufallaj al-asnan. Tadi kayak ada cahaya tadi saya ungkapkan tadi. Cambangnya lebar. Al-ahdaful asfar, lehernya jenjang, bersih dan indah. Kana ukuhu ibrik fiddah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Ya. Al-azim al-mangkibai. Warna kulitnya terang, jernih, dengan dua telapak kaki, kakinya yang tebal. Ya. Tubuhnya selalu menebarkan wangi. Tayyib ar-ra'iyah wa al-raq. Siapa yang memandangnya akan terpikat. Siapa yang sering bersamanya akan semakin cinta. Man ra'ahu badihatan
habbahu wa man khalatahu ma'rifatan abbahu. Jadi kemudian yang mungkin kelewat tadi, Nabi itu kalau dipanggil orang itu menolehnya itu tidak hanya noleh. Kita kalau dipanggil orang kan noleh gini tok ya, itu enggak, seluruh tubuhnya juga menoleh, baik ke kiri atau ke belakang. Itu saking hormatnya Nabi kepada orang lain. Jadi itu tanda-tanda fisik kenabian yang kita pahami, bahwa mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Berbahagialah ya, itu berbahagia ya, man ra'ani fil manam faka'annama laqiyah. Jadi siapa yang pernah ketemu saya di mimpi akan seolah-olah bertemu langsung denganku. Jadi itu Nabi. Tapi mimpi ketemu Nabi itu kalau walaupun sudah baca sholawat apa itu ya belum tentu ditemui Nabi. Susah itu. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nabi-nabi yang lain ya, bisa Nabi Khidir, Nabi Ibrahim atau Nabi Sulaiman ya, itu bisa kita bertemu beliau semua. Itu jadi kita dengan itu. Jadi tidak usahlah itu digambarkan. Kita kan sudah tahu bahwa itu dikaji bahwa Nabi kita Nabi mulia ya. Barangkali orang tertentu bisa ya kalau melihat sifat begini. Tapi kalau saya jiwa seninya nggak ada, itu tidak bisa menggambar. Ya, mungkin orang-orang seni ya tahu ya. Jadi iya, tapi di dalam beragam khazanah keislaman, sosok Nabi itu memang hanya dilihat, ditulis Muhammad Rasulullah, bukan fisiknya ya, karena menggambarkan Nabi Muhammad itu ya menjadi tidak boleh ya di dalam ajaran Islam. Tapi di hadis ini kita melihat bahwa dengan Sama'il al-Muhammadiyah kita tahu bahwa penciptaan Nabi itu sebaik-baik ciptaan Allah di muka bumi ini. Ya, luar biasa itu melihatnya ya, mulai dari fisiknya ya, badannya ya, bagaimana jalannya, kemudian dan yang lain-lain itu, terutama yang di bab bagian biar menjadi bagian terpenting kita dalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Ya, itu belum mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya nanti di siapa nih yang bagian saya kemarin, siapa saja nih Mas? Siapa ada yang bagiannya coba? Rahmat Yusuf Adi Pradana ini. Jadi bab sampai 5 sudah tak baca ini. 5 seharusnya Pak Baidowi ini sudah saya baca ini. Jadi minggu depan atau jadwal berikutnya Pak Baidowi 5 sampai 8 tak apa-apa mengulang ya. Saya tak kita saya sampai 1 sampai 5, ternyata 1 sampai 4 ya. Jadi nanti Pak Baidowi, habis itu Pak Sairon, Pak Yusuf, Pak Saifuddin, Pak Asul, jadi semua dosen prodi ilmu hadis IAT akan berbicara tentang Sama'il al-Muhammadiyah yang jumlahnya tadi sekitar 400-an hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa semua untuk kebaikan kita bersama. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بيتك الحرام وزيارة قبر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بالصحة والعافية مع الدوام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم سلمنا من الرعود والحسود والأمراض والفتن والبلايا في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا اللهم حملنا بالعافية وأكرمنا بالاستقامة والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau benar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.